Jejak penaklukan dan lahirnya Ngada modern. Catatan sejarah resmi kerap menampilkan terbentuknya wilayah administratif Ngada seolah sebagai proses yang tertib dan alamiah. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, konstruksi itu berdiri di atas fondasi yang jauh lebih kompleks dan tak jarang berdarah. Sebelum intervensi kolonial, wilayah yang kini dikenal sebagai Ngada sesungguhnya merupakan mozaik entitas etnis yang hidup dengan sistemnya masing-masing. Ngada, Riung yang di dalamnya ada Tado dan Toring, serta Nage dan Keo. Setiap komunitas memiliki struktur kepemimpinan lokal, simbol kekuasaan, dan mekanisme sosial yang otonom. Tidak ada satu pusat kuasa tunggal, yang ada adalah keseimbangan antar komunitas. 1907, awal penaklukan. Tahun 1907 menjadi titik balik. Ekspedisi militer Belanda di bawah komando Christoffel bukan sekedar perjalanan administratif, melainkan operasi penaklukan yang terencana. Meski kolonialisme Belanda di Nusantara kerap disebut berlangsung sekitar 350 tahun, fakta di lapangan menunjukkan Flores, termasuk Ngada, baru benar-benar diduduki pada 1907. Langkah awal Belanda dimulai dari penguasaan wilayah pesisir seperti Larantuka dan Sika. Namun ambisi mereka tidak berhenti di sana. ND menjadi target berikutnya. Pada 10 Agustus 1907, pasukan Christoffel mendarat di ND. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, perlawanan lokal dipatahkan. Dua tokoh penting, Rape Oja dari Woloare dan Mari Longa dari Watunggere, ditumbangkan. ND jatuh dan jalan menuju wilayah barat terbuka lebar. Masuknya Belanda ke Ngada bukan tanpa perlawanan. Di Roa dan Sara, mereka berhadapan dengan figur legendaris, Damaseku. Ia bukan sekedar pemimpin perang, melainkan simbol perlawanan berbasis identitas lokal. Semboyannya menggambarkan filosofi hidup sekaligus kesiapsiagaan. Maku Jao Damaseku, yang artinya saya Damaseku. Jao da Bedu Puu Sarasedu, yang artinya saya Damaseku dari Sarasedu. Neesua Wunga Telu, Sewunga Jao Kema Uma, Sewunga Jao Kasatua, Sewunga Jao Usunua, yang artinya saya punya 3 alat perang, 1 untuk kerja kebun, 1 untuk mengiris tuak atau moke, 1 untuk menjaga kampung. Namun di balik narasi heroik itu, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan kekuatan. Persenjataan tradisional berhadapan langsung dengan teknologi militer modern. Hasilnya dapat ditebak, perlawanan dipatahkan. Pergerakan Belanda berlanjut tanpa hambatan berarti. Di Wogo, pasukan Rigolejo mencoba menghadang, tetapi mengalami nasib serupa. Rentetan penyerahan terjadi cepat. Mangulewa, Rakalaba, hingga Bajawa jatuh pada 12 September 1907. Di Bajawa, jejak pendudukan itu masih dapat ditelusuri. Pasukan Belanda memilih Waiwoki sebagai basis pertahanan, bukan tanpa alasan. Kedekatannya dengan mata air Waimude menjadikannya titik strategis. Air bersih merupakan logistik vital dalam operasi militer. Hanya dalam kurun sekitar 3 bulan, seluruh wilayah Ngada berhasil dikuasai. Ini bukan sekedar kemenangan militer, melainkan awal dari restrukturisasi kekuasaan. Belanda segera menerapkan sistem administrasi kolonial, guvernemen, afdeling, underafdeling, hingga pengangkatan kepala kampung. Struktur ini menggantikan, atau lebih tepatnya menundukkan sistem kepemimpinan lokal yang telah ada sebelumnya. Agresi kemudian berlanjut ke Manggarai. Pada 10 Desember 1907, wilayah itu resmi berada di bawah kendali Belanda. Dengan demikian, seluruh Flores jatuh ke tangan kolonial. Perlawanan yang tersisa perlahan meredup hingga tahun 1910. Di balik arsip-arsip kolonial yang rapi, tersimpan cerita tentang bagaimana sebuah wilayah dibentuk bukan hanya oleh garis peta, tetapi juga oleh benturan kepentingan, perlawanan lokal, dan dominasi kekuatan asing. Ngada dalam konteks ini bukan sekedar entitas administratif, melainkan hasil dari sebuah operasi penaklukan yang jejaknya masih terasa hingga hari ini. Dari senapan ke stempel.
Jika fase pertama penaklukan di Ngada ditandai dentuman senapan dan gerak cepat ekspedisi militer, maka fase berikutnya berlangsung lebih senyap namun tak kalah menentukan. Setelah Ngada jatuh, Belanda segera mengganti wajah kekuasaannya dari agresi terbuka menjadi kontrol administratif yang sistematis. Awalnya pemerintahan dijalankan dalam kerangka militer. Jabatan kontrolir muncul sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial dengan Christoffel sebagai figur sentral. Namun struktur ini tidak statis. Peralihan kekuasaan berlangsung cepat dan berlapis. Kapiten Spruit diangkat menjadi Gezagheber Ende, Van Zuchtelen mengendalikan wilayah Lio, sementara Couver memegang kendali luas dari Nangapenda hingga Manggarai. Ini bukan sekedar rotasi jabatan, melainkan penataan ulang kendali atas wilayah yang baru saja ditaklukkan. Tujuannya jelas, menciptakan sistem yang memungkinkan pengawasan, pemungutan pajak, dan mobilisasi tenaga kerja secara teratur. Hal-hal yang sebelumnya asing bagi masyarakat Ngada, seperti pajak dan kerja rodi, kini dipaksakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Belanda tidak sekedar memerintah, mereka merombak struktur sosial dari akarnya. Sebelum kolonialisme, masyarakat Ngada hidup dalam unit-unit otonom seperti Ulu Eka atau Ulu Lean, Onenua juga dikenal sebagai Ngolo, Golo atau Wongko, serta Wo atau suku, tidak ada hierarki tunggal yang mengikat semuanya. Kekuasaan bersifat lokal, cair, dan berbasis konsensus komunitas. Sebagai gantinya, Belanda memperkenalkan sistem baru, Zelfbestuurde Landschap. Di atas kertas, sistem ini tampak seperti bentuk pemerintahan sendiri. Namun dalam praktiknya, ia menjadi mekanisme kontrol tidak langsung. Seorang Zelfbestuurder atau raja diangkat, tetapi legitimasi kekuasaannya bergantung pada pengakuan Belanda. Di bawahnya, Hamente bertugas menjalankan administrasi, sementara kepala kampung ditunjuk melalui jalur yang telah disaring oleh kekuasaan kolonial. Pemilihan tokoh lokal, umumnya dari kalangan bangsawan, bukan tanpa tujuan. Ini adalah strategi klasik kolonial, menguasai melalui perantara. Dengan memanfaatkan struktur sosial yang telah ada, Belanda tidak perlu hadir secara fisik, tetapi tetap mengendalikan arah kebijakan. Di titik inilah perubahan paling mendalam terjadi. Ngada tidak lagi sekedar luang hidup komunitas-komunitas otonom. Ia diubah menjadi unit administratif yang terukur, terdata, dan yang paling penting, terkendali. Dari luar, sistem ini tampak rapi, namun di dalamnya tersimpan proses panjang penyesuaian paksa, negosiasi diam-diam, dan hilangnya sebagian kedaulatan lokal. Sejarah fase ini jarang diwarnai pertempuran besar, namun justru disinilah kekuasaan bekerja paling efektif, bukan dengan menghancurkan secara langsung, melainkan dengan membentuk ulang cara sebuah masyarakat hidup, memimpin, dan memahami dirinya sendiri. Dari 6 lanskap ke 3 poros kendali. Setelah fase penaklukan militer berakhir, Belanda tidak membiarkan wilayah Ngada berjalan dengan logika lama. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebuah rekayasa kekuasaan yang rapi, bertahap dan penuh perhitungan mulai diterapkan. Ngada tidak lagi dipahami sebagai wilayah hidup komunitas adat, melainkan sebagai wilayah administratif yang bisa dipecah, digabung, dan dikendalikan sesuai kepentingan kolonial. Pada periode 1912 sampai 1917, Belanda membangun 6 unit kekuasaan yang disebut Landschapsbestuur. Di atas kertas, ini tampak sebagai pengakuan terhadap identitas lokal. Namun dalam praktiknya, ini adalah langkah awal fragmentasi. Ngada dipimpin secara bergantian oleh Seboboki, Turewaru, dan Jawatei. Nage berada di bawah kuasa Rogangole. Keo dipimpin Muatunga. Riung dipimpin Sila. Tado dan Toring masing-masing berada di bawah Ngoti dan Adangpao atau Jago. 6 wilayah, 6 pemimpin, 6 titik kendali. Namun struktur ini tidak bertahan lama. Memasuki periode 1917 sampai 1930 terjadi penyederhanaan. Dari 6 menjadi 4 lanskap. Ngada tetap berdiri di bawah Jawatei lalu Pea Mole. Nage dipimpin Rogangole dan kemudian Jua Dobengole. Keo dipimpin Muatunga dan Goatunga. Riung, Tado, dan Toring dilebur menjadi satu di bawah Petor Sila, Bestur Kaunang,
Abdullah Petorsila, hingga Mustafa Petorsila. Dari 6 menjadi 4, lalu 3. Ini bukan sekedar perubahan jumlah, melainkan jejak bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan secara sistematis. Ketika kekuasaan diatur, tradisi dinegosiasikan. Pembentukan wilayah Swapraja di Ngada bukanlah langkah administratif yang netral. Itu merupakan bagian dari desain besar kolonial untuk menciptakan sistem yang efisien dalam mengontrol, memungut pajak, dan memastikan stabilitas kekuasaan. Di balik istilah Zelfbesturenlandskap yang terdengar seolah memberi otonomi, tersimpan satu kenyataan, kendali tetap berada di tangan Belanda. Para pemimpin yang diangkat sebagai Zelfbestur atau raja bukan dipilih bebas oleh rakyat, melainkan disaring dari kalangan tertentu, kaum gae atau bangsawan, pemilik tanah, dan figur berpengaruh yang dianggap mampu menjaga ketertiban sekaligus menjalankan kepentingan kolonial. Mereka berdiri di dua dunia, sebagai penjaga adat dan sekaligus pelaksana sistem yang datang dari luar. Seboboki merupakan raja pertama dalam struktur Swapraja Ngada. Ia hanya memerintah selama 9 bulan pada 1912, waktu yang singkat tetapi cukup untuk memperlihatkan satu hal penting. Bahkan dalam sistem yang dirancang kolonial, suara lokal tidak sepenuhnya bisa dibungkamkan. Ia menghendaki pusat pemerintahan berada di Aimere, wilayah pesisir yang strategis dalam perspektif kolonial. Namun keputusan ini mendapat penolakan dari para tokoh adat karena dianggap terlalu jauh dari pusat kehidupan masyarakat Ngada. Akhirnya kompromi tercapai. Pusat pemerintahan sementara ditetapkan di Bei Poso. Jejak Seboboki masih terasa di Sao Tolo Poso, simbol-simbol seperti Galagae dan Saogae, serta ritus Liko Ngawo yang menegaskan posisinya sebagai tuan tanah dan penjaga siklus agraris. Pesan moralnya sederhana, Mode nee Hogawo, Meku nee Doa Delu, yang artinya hidup dalam damai dan berbuat baik kepada sesama. Namun di balik pesan itu, ia tetap menjalankan fungsi kolonial, menarik pajak, mengatur masyarakat, dan memastikan sistem berjalan. Ia wafat pada tahun yang sama, 1912. Pengganti Seboboki adalah Ture Waru, 1913 sampai 1915. Ia mengambil langkah yang lebih tegas, bahkan cenderung absolut. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Aimere, keputusan yang sebelumnya telah ditolak, kali ini tanpa kompromi. Reaksi muncul bukan dalam bentuk perang terbuka, melainkan penolakan kolektif. 10 gemente menentang, pajak tidak dibayar, kerja Rodi untuk pembangunan jalan berhenti total, sistem lumpuh dari dalam. Namun di sisi lain, Ture Waru meninggalkan nilai-nilai yang justru berpihak pada keadilan sosial, melindungi fakir miskin dan kaum marginal, menghormati kepemilikan yang sah, dan tidak merampas hak orang lain. Kontradiksi ini tidak bisa diabaikan. Ia berbicara tentang keadilan, tetapi beroperasi dalam sistem yang menekan. Pengganti Ture Waru adalah Jawa Tei, 1915 sampai 1925. Ia membawa stabilitas baru. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Bajawa, lebih strategis secara geografis dan lebih mudah dikendalikan secara politis. Di tangannya, struktur kekuasaan menjadi lebih rapi. Ia melindungi kelompok rentan, menetapkan batas wilayah dengan Nage, Keyo, Riung, dan Manggarai, dan menyerahkan tanah adat untuk kepentingan pembangunan kolonial. Disinilah kompromi mencapai titik paling nyata. Tanah yang dalam adat merupakan identitas dan warisan berubah menjadi objek administrasi dan pembangunan. Belanda memberinya kepercayaan lebih untuk mengkoordinasikan para raja di wilayah Ngada, memastikan pajak berjalan, dan mendukung proyek kolonial. Penggantinya adalah Pea Mole. Pea Mole memimpin Ngada pada 1925 sampai 1953. Pada era ini, sistem kolonial telah mapan. Ia tidak lagi menghadapi gejolak seperti pendahulunya. Justru disinilah kekuasaan bekerja paling efektif ketika tidak lagi terlihat sebagai paksaan. Sebagai bagian dari lingkaran keluarga Jawa Tei, Pea Mole melanjutkan kesinambungan kekuasaan lokal yang telah terintegrasi dalam sistem kolonial. Pesan moralnya tetap konsisten, melindungi yang lemah, hidup rukun dan mencintai generasi muda. Namun roda kolonial tetap berjalan, pajak, kerja Rodi dan administrasi berlangsung tanpa banyak gangguan.
Penggantinya adalah Arnoldinus Yesiwen-Mole dari 1953 sampai 1960. Ia bukan raja dalam pengertian klasik, melainkan administrator. Awalnya ia hanya seorang skriver atau sekretaris kerajaan di bawah Phea Mole. Namun justru dari posisi itulah ia naik menjadi kepala Suapraja Ngada. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada simbol adat semata, melainkan pada kemampuan mengelola sistem pemerintahan modern. Setelah diangkat Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Suapraja Ngada, Arnoldinus menjalankan tugas ganda, meneruskan sistem kolonial di akhir masa Hindia Belanda, dan kemudian beradaptasi dengan struktur negara Republik Indonesia. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya Herman Yesiwen-Mole pada 1960 sampai 1962, yang menandai fase akhir sistem Suapraja. Di titik ini, transformasi hampir selesai. Ngada telah bergerak dari komunitas adat otonom menuju sistem kolonial terstruktur, lalu masuk ke dalam kerangka negara modern. Bupati Ngada dari masa ke masa. Meski masa tugas Herman Yesiwen-Mole belum berakhir, pemerintah pusat telah menunjuk Don J.D. da Silva sebagai Bupati Ngada pertama, periode 1961 sampai 1966. Selanjutnya, Ngada dipimpin oleh Jan Jos Botha 1967 sampai 1981. Mateus John Bay 1978 sampai 1986. Cornelis Tapatap, penjabat 1986 sampai 1989. Joachim Reo 1989 sampai 1994. Johannes Samping Auch 1994 sampai 1999. Albertus Botha 1999 sampai 2004. Simon David Bola, penjabat 2004-2005. Piet Jos Nuawea 2005-2010. Marianus Sae 2010-2015. Johannes Tai Ruba, penjabat tahun 2015. Marianus Sae 2015-2018. Paulus Soliwo 2018-2020. Andreas Paru 2020-2025. Raimundus Bena 2025-2030.